Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan. Setiap hari kita harus memuji Allah. Setiap hari kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Karena setiap hari Allah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat alhamdulillah. Kita bisa bangun dari tidur kita masih dalam keadaan sehat. Kita bisa jalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ditambah kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh yang nilai pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla al-fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa segala isi-isinya. Dunia dan isi-isinya itu kalah sama 2 rakaat sebelum subuh. Maka sangat penting sekali kita sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Diusahakan untuk sholat dulu rawatib sebelum subuh baru sholat subuh. Karena sayang pahalanya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Syukur. Jadi hari ini kita memiliki lebih daripada dunia dan seisinya. Kalau tadi kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, berarti kita memiliki dunia dan isinya, bahkan lebih daripada itu. Maka kita harus bersyukur. Apalagi kita sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan, Masya Allah, inna salatal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Masya Allah, sesungguhnya Quran al-fajri, bacaan Quran yang dilantunkan ketika sholat fajar, sholat subuh, kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Pergantian antara malaikat malam dan malaikat pagi, siang, sore. Itu waktunya adalah ketika subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Quran al-fajri itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Jadi kita disaksikan sholat subuh tadi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah orang yang bangun tidur memikirkan Allah, bangun untuk melaksanakan sholat, mengingat Allah. Bahkan sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Maka insya Allah kehidupan aktivitas seharinya nanti insya Allah akan menjadi dan lebih bernilai, akan menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Alhamdulillah kita bersyukur masih bisa menghirup udara dengan gratis, masih bisa menggerakkan anggota badan kita tanpa harus bayar, masih bisa melakukan aktivitas kita dengan mudah, dengan ringan, tanpa harus ada bantuan.
itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang paling tinggi adalah syukur kita masih diberikan iman dan Islam dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan syukur kita membawa iman dan Islam ini akan selalu kita bawa sampai kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk meladani, diberi kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan untuk selalu bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang buahnya nanti insyaallah kita akan dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, santri semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Ihsanul Amal. Minggu yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang makalah yang ke-19 ya. Tentang segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti mengandung maslahat, dan segala sesuatu yang Allah larang pasti di dalamnya itu ada fasad atau kerusakan. Sedangkan maqasid dari syariah, kenapa Allah mensyariatkan sesuatu, mewajibkan kepada kita sesuatu, itu mempunyai 5 maksud atau tujuan. Ya, kemarin sudah kita bahas. Salah satunya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan biar tetap baik, biar tetap sesuai dengan manusia dan kemanusiaan. Ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada al-maqalatu al-'ishruna, makalah yang ke-20. Qila, dikatakan ikmalul aqli, penyempurnaan akal. Dengan apa kita bisa menyempurnakan akal kita? Dengan apa kita bisa mendorong pikiran kita agar berpikir dengan sempurna? Itba'u ridwanillahi ta'ala. Ternyata agar akal kita ini sempurna, salah satu atau caranya yang paling utama di sini adalah itba', mengikuti ridwanillahi, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan segala hal yang menunjukkan atau mengimplikasikan perbuatan kita yang mengundang atau feedbacknya itu menyebabkan kita diridhoi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyempurnakan akal kita, akal pikiran kita, biar akal pikiran kita ini bisa berpikir dengan sempurna, berpikir dengan jernih. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di semua lini bidang kehidupan kita. Dalam beribadah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dalam bermuamalah kepada manusia. Jadi kita melakukan hal-hal yang menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa yang kita lakukan itu, dan kita bermuamalah sesama manusia yang menyebabkan keridhaan manusia dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan kepada kesempurnaan akal kita. Jadi kalau kita berbuat satu hal yang menciderai
menciderai keridhaan Allah atau keridhaan manusia dengan kita bermuamalat, itu akan menyebabkan kurang sempurna akal kita dalam berpikir, kurang jernih akal kita, otak kita dalam berpikir. Itu ada cedera dalam pemikiran kita kalau kita melakukan hal yang di luar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dan para santri, agar akal kita ini bisa sempurna dalam berpikir, jernih, ya, hasil dari pikiran kita itu adalah hal-hal yang bermanfaat, maka yang harus kita ikuti adalah ridhonya Allah Ta'ala. Wajtinabu suhtihi. Ijtinab itu mengesampingkan, ijtinab itu menghindari. Suhtihi, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berbuat maksiat bikin Allah marah otomatis. Kalau orang tidak jujur, otomatis dia akan menyebabkan Allah marah. Otomatis otak itu pikirannya sudah nggak jernih. Satu kebohongan akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Iya kan? Anggaran negara dikorupsi. Untuk menutupi korupsi dia itu kan harus ada kebohongan lagi misalkan. Atau kita melakukan hal satu kebohongan untuk menutupi biar kebohongan itu bisa terselimuti. Kita kan akan melakukan kebohongan yang lain lagi. Ya kan? Sehingga otak kita ini karena itu jadi mampet dalam berpikir. Karena udah terbiasa memikirkan hal-hal yang seperti itu, jadi otak kita terbiasa. Naudzubillah. Naudzubillah. Kemudian otak kita ini nggak bisa berpikir jernih karena kita mengundang suhtullah, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis ya pikiran tidak akan bisa memikirkan jernih. Boro-boro mikirin kesejahteraan rakyat, ya kan? Boro-boro memikirin kesejahteraan untuk semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini. Gak akan jernih, gak akan sampai pikirannya kepada situ. Yang dia pikirkan hanya perut dan isinya. Yang dia pikirkan hanya keuntungan untuk pribadi dan golongannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena apa? Dia berbuat satu hal yang menyelisihi ridhonya Allah, dan dia berbuat satu hal yang yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari perbuatan itu akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Akhirnya apa? Cara berpikirnya tidak sempurna lagi. Cara berpikirnya tidak jernih lagi. Maka di sini dikatakan ikmalul akli, ya. Penyempurnaan akal, pikiran itu dengan itsba'u, mengikuti ridwanillahi ta'ala, ridho-ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat dicapai dengan melakukan segala hal yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ijtinabu suhtihi, menghindari murkanya atau marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khilafu dzalika, ekstrim ini. Fa khilafu dzalika jununun. Allahu akbar. Yang menyelisih tadi, maka akalnya dianggap junun, gila. Jadi orang gila itu adalah orang yang berpikir tidak sesuai dengan koridor, tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang majnun itu kurang akalnya tidak sempurna. Karena apa? Dia berbuat sesuatu hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekstrim di sini dikatakan itu orang junun, majnun crazy atau gila. Jadi pemikirannya orang gila. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah, berarti otak kita tidak sempurna. Semakin kesempurnaan itu kita kurangi, semakin lemot otak kita berpikir untuk kebaikan. Semakin lemot, junun, gila.
Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya apa? Keputusan-keputusan yang dia keluarkan dengan akal dia junun, gila. Jadi yang dia pikirkan adalah yaitu tadi, karena yang dia lakukan tidak mencari ridho Allah, bahkan mengundang murkanya Allah. Yang dia pikirkan bagaimana kita membuat kebijaksanaan yang sesuai dengan diri kita. Akhirnya apa? Yaitu kebijaksanaan gila, junun. Ini dalam konteks pribadi kita, ya, dalam konteks kita dalam berkeluarga, dalam konteks mungkin pemerintah dalam mengurus negara juga begitu. Kalau yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ridhonya Allah, bahkan menyelisih ridhonya Allah dan mengundang murkanya Allah, pasti ada keputusan dan kebijaksanaan yang gila, tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Iya kan? Fir'aun, contoh Fir'aun. Perbuatan dia apa? Menyelisih ridhonya Allah, mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia mengatakan, aku adalah Tuhan. Maka kebijakan-kebijakan yang dia buat menyengsarakan rakyatnya. Bahkan sampai mimpi saja, ketika itu dia mimpi bahwasanya ada seseorang yang akan membunuh dia. Semua bayi laki-laki yang ada di Mesir dibunuh semuanya. Itulah, ya kan? Membangun gedung yang tinggi-tinggi itu, membangun piramid, ya, membangun, kata dia mah, sulam, ya, sulam itu tangga sampai aku nyampe kepada Tuhan yang Musa. Itu gila kan? Keputusannya keputusan gila. Karena didasarkan dengan apa? Pemikiran atau perbuatan yang tidak menyebabkan ridhonya Allah. Bahkan Allah murka terhadap dia, maka keputusan-keputusan pasti akan ada keputusan-keputusan yang gila di luar akal sehat manusia. Itu kalau yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ridhonya Allah dan tidak apalagi dia mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, bangunan-bangunan yang dia bangun bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk berbangga-bangga. Bangun piramid, bangun ini, apa hasilnya? Iya, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Bahkan, Masya Allah, dia sampai menyiksa, menyengsarakan Bani Israel pada zaman itu. Bani Israel disiksa, ditindas, sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, mengajak dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajakannya ditolak. Kemudian dia membawa seluruh kaum Bani Israel untuk menyelamatkan diri, pulang lagi ke Palestina dan lain sebagainya ceritanya. Maka begitu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu hal yang mengundang murkanya Allah itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Kalau sudah pola pikir kita terpengaruhi, maka otomatis pola pikir itu akan berpengaruh kepada sikap. Jadi pola pikir kita ini disebabkan karena hal yang mengundang murka Allah, ya kan? Kemudian pola pikir ini akan terrealisasikan dalam sikap. Ya, otomatis kita berpikir A, sikap kita juga akan seperti itu. Sikap ini kalau terus dilakukan akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi perilaku, akhlak. Kalau sudah jadi akhlak, susah untuk dihilangkan. Karena sudah biasa. Coba menghilangkan kebiasaan anak-anak kalau marah suka bilang kata-kata kotor. Susah nggak? Susah banget. Karena apa? Dia sudah terbiasa. Ya, kita mirislah, ironis melihat anak-anak kita di sekitar kita ini, anak-anak masih kecil, ya umur SD, kelas 1, kelas 2, sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kurang baik, ya kan? Kaki 4 sudah biasa keluar itu kalau marah sedikit, nendang bola enggak kena, omongannya itu susah. Karena apa?
itu sudah masuk pola pikir kita, pola pikir dia. Pola pikir dia ini keluar dalam tingkah laku, perilaku dia, menjadi sikap dia seperti itu. Kemudian sikap itu menjadi kebiasaan yang dia biasakan terus, akhirnya menjadi akhlak. Nah, kalau sudah jadi akhlak, itu melekat. Ya naudzubillah, ya, ketika dia tersentil sedikit pun, dia akan keluar kata-kata itu. Naudzubillah-nya, ya, yang kita takuti kalau dia dihadiri oleh malaikat Israel, kemudian kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah itu, waduh bahaya. Bukannya la ilaha illallah, malah itu, karena dia marah, saya nggak mau dicabut nyawa saya, ya kan? Dia menentang. Naudzubillah kalau sampai keluar kata-kata itu, maka mari, ya, kalau kita, ya, sebagai kepekaan kita dalam bersosial, kalau kita melihat anak-anak, ya, anak-anak kampung, anak-anak kalau kita lewat, kita ada di mana saja, mengucapkan kata-kata yang kurang sesuai, langsung kita tegur. Biar apa? Biar terkikis sedikit-sedikit, dan terbangun. Insya Allah kalau santri mah enggak, ya, nendang pulang enggak kena, astagfirullahaladzim. Ya, paling begitu, kepleset langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, ya. Jadi enggak, insya Allah jauh. Allahu Akbar. Kalau marah itu astagfirullahaladzim gitu. Kalau santri mah begitu, insya Allah, ya. Nah, sekarang mau udah tahu ilmunya, jangan sampai kita sering-sering membiasakan hal itu, nanti akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadi akhlak, sikap tingkah laku, yang terakhir akan menjadi etos kerja seseorang. Ya, kalau sudah menjadi akhlak, perilaku, jadi etos kerja. Nah, kerjanya begitu baik. Setiap ketemu apa ya begitu. Setiap ada hal yang kurang sesuai di hati dia omongin, dia umpat seperti itu, akhirnya jadilah. Ya, gitu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ini melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang karena di dalamnya ada maslahat, dan maslahat itu insya Allah akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, insya Allah pikiran kita akan menjadi pikiran yang al-aqlul kamil, pikiran yang sempurna, ya, tidak menjadi junun, ya, pikiran yang gila. Baik, kita lanjut kepada makalah yang selanjutnya. Wal maqalatu al-hadiyatu wal 'ishrun, makalah yang ke-21. Qila, dikatakan, la gharbata lil fadil. Masyaallah, tidak ada gharbah. Gharbah itu gharbun, gharabatun. Gharabah itu merasa asing, merasa aneh. Jadi tidak mungkin akan terasa asing dan aneh lil fadil, kepada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu mau ditempatkan di mana saja, mesti dia bukan orang asing. Akan ketemu teman, akan ketemu orang yang sesuai dengan frekuensi dia. Itu kalau orang punya ilmu. Insya Allah orang yang punya ilmu itu mampu membaur di masyarakat yang seperti apa saja. Itu orang yang punya ilmu. Mau masyarakat tengah-tengah semuanya, misalkan golongan Nahdlatul Ulama, dia bisa berbaur. Pindah lagi ke satu tempat yang Muhammadiyah, dia bisa berbaur. Pindah lagi ke satu tempat orang Batak, dia bisa berbaur. Orang Jawa bisa berbaur. Orang mana lagi, orang Aceh, insya Allah dia berbaur. Itu kalau orang al-fadil, orang yang mempunyai ilmu, dimanapun dia ditempatkan, insya Allah dia tidak menjadi orang yang asing. Dia akan menjadi orang yang dikenal, dia akan mudah untuk bersosial dengan orang-orang yang lainnya. Insya Allah kalau orang punya ilmu. Karena apa? Karena dijaga, apa yang keluar dari mulutnya akan dijaga. Itu kalau orang punya ilmu. Apa yang dia kerjakan dengan tangannya akan dijaga. Ada remnya. Apa yang dia lihat dengan matanya akan dijaga. Apa yang dia dengarkan dengan telinganya akan dijaga. Semuanya. Apa yang dia
lakukan dengan kakinya akan dia jaga. Apa yang menjaga? Ilmunya lah yang menjaga. Maka kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan, siapa yang mengajariku satu huruf, ya, sirtu lahu 'abdan, aku akan menjadi pelayannya. Itu satu huruf saja sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau kita nggak tahu huruf ya, jadi dari yakin jadi in, nggak ada makna. Nah, maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapa yang mengajariku satu huruf, maka sirtu lahu 'abdan, aku akan menjadi abdun. Apa itu abdun? Pelayan, khodimun. Lebih anu lagi daripada khodim itu abdun. Siapa yang mengajariku. Makanya dalam tradisi keilmuan, ulama-ulama zaman dahulu itu takzimnya, adabnya kepada guru itu lebih dikedepankan daripada ilmu yang dia dapat dari guru itu. Jadi takzimnya kepada guru, kemudian takzimnya li ahlil ilmi wal ilmi, ya karena Allah, karena guru, kiai, ustadz itu kan mengajarkan apa yang Allah bagi kepada dia dari pengetahuan. Maka dia menghormatinya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ketemu kiai yang besar, yang alim, yang soleh, berarti dia adalah pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati orang karena kita menghormati ilmu yang Allah berikan kepada dia. Maka dalam tradisi tradisi keilmuan kita, ya kita orang Nusantara, ya kita orang Indonesia, ada cium tangan kepada guru. Itu apa? Takdim kita kepada guru karena guru itu memegang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita karena terlalu menyembah guru kita, bukan. Karena guru kita punya ilmu itu dari Allah. Ya, berarti dia membawa amanat dari Allah. Satu, yang kedua, wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama, orang alim-alim itu warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi loh. Masa kita cium tangan nggak boleh? Bid'ah, ya kan? Masa begitu kita suhbah? Suhbah itu namanya penghormatan kita, bagaimana kita beradab dengan guru, dengan ustadz. Masa jadi bid'ah? Ya kan nggak mungkin. Kita mau kalau ketemu Nabi, saya kalau ketemu Nabi mencium tangan sampai 1 jam. Ya, tapi nggak ketemu. Sekarang, mudah-mudahan kita semua ketemu nanti di surga. Pengen lihat Nabi itu wajahnya kayak apa? Yang dibilang dalam hadis, para sahabat athar mengatakan Nabi itu manusia yang paling sempurna. Hidungnya mancung, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau senyum, Masya Allah, semua orang akan tersenyum melihat senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pokoknya kesempurnaan ada di Nabi. Bahkan Nabi Yusuf pun kalah kegantengan. Cuma Nabi Muhammad tidak diuji dengan kegantengannya. Tapi kalau Nabi Yusuf diuji memang dengan kegantengannya. Jadi orang-orang pada tertarik, itu ujian buat Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad ujiannya bukan kegantengannya, ujiannya ujian yang lain. Itu. Jadi Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kayak apa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat bagaimana perawakan, bagaimana wajahnya, bagaimana sinar yang terpancar dari wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kerinduan seorang yang merindukan orang yang dicintainya, ya ketemu dengan orang yang dicintainya. Lama kita menanti Nabi Muhammad SAW ini, puluh-puluh tahun, ribuan tahun belum ketemu, ya kan? Mudah-mudahan nanti di surga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa berjumpa, bereuni bersama. Majelis taklim, anggota majelis taklim Ihsanul Amal ini kita ketemu. Cariin nanti kalau nggak ketemu. Ustadz Syaibani mana ya? Ustadz Nasin mana ya? Pak Mantri udah ada belum ini? Nah. Bang Aris mana? Abah duluan meren ya? Abah mana ini? Duluan no.
Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Orang kita di dunianya insya Allah berada di raudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu, majelis zikir itu kan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mah ada di tamannya dulu dah. Mudah-mudahan nanti masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ya kita harus menikmati dengan taman ini. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk ilmu, tapi insya Allah waktu ini menjadi sodako dari 24 jam satu hari yang kita punya, kita sodakokanlah di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kita berada di jalan Allah nih. Pak Mantri berada di jalan Allah dari tadi subuh sampai nanti pulang, mungkin setengah 7, mungkin jam 7. Wah, apalagi anak-anak santri tahunan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari Cirebon, Nijom, ya, naik mobil bis, sampai mabuk-mabuk, ya, nyampe ke mondok di sini 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Berarti dia 9 tahunnya itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia pulang. Kalau toh Nijom harus mati di sini, mana orangnya? Maka kamu matinya syahid, meninggal di jalan Allah kamu, Jom. Janganlah Ustaz, kamu masih kecil gitu. Ya, kalaupun harus meninggalnya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang meninggal di jalan Allah syahid, dia akan meninggal dalam keadaan syahid, dia akan meninggal insya Allah husnul khotimah. Balasannya pasti orang yang husnul khotimah itu surga, tidak ada yang lain. Maka itu tidak ada keterasingan bagi orang yang mempunyai ilmu lil fadil. Bahkan dalam istilah orang Arab itu dikatakan la yablughul mar'u muntaha arabihi illa bi'ilmin yajiddu fi talabihi. Masya Allah, seseorang itu tidak akan pernah nyampe kepada apa yang dia inginkan kecuali illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmu yajiddu fi talabihi. Dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi kita ini kalau pengen sukses dunia akhirat, udah tuntut ilmu terus, nyari ilmu. Minal mahdi ilal lah, nyari ilmu itu nggak ada batasannya, nggak ada umur. Saya mah udah umur 60 tahun, bagaimana mau nyari ilmu? Saya mah udah lulus sarjana, udah S2, udah S3, udah profesor, udah berhenti dan nuntut ilmu. Bukan begitu. Terus nuntut ilmu mah, saya mah udah jadi ustaz, musuh saya nuntut ilmu sama murid, udah begitu. Hayo, dari manapun sumber ilmu, mari kita gali. Ilmu yang baik tentunya dengan kita memfilter ilmu-ilmu yang masuk kepada diri kita ini. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Karena apa? Itu fadilahnya. Masya Allah, fadilah orang alim, orang yang mempunyai ilmu itu la gharbata lil fadil, tidak ada keterasingan bagi orang menuntut ilmu. Nah, saya merasakan benar, saya menuntut ilmu dulu mondok sekian tahun. Nah, saya nggak pernah kenal sama Pak Mantri, saya nggak pernah kenal sama Abah. Kalau Ustaz Nasin mah kenal sekampung. Saya nggak kenal sama antum. Tapi dengan ilmu itulah saya jadi kenal antum. Dengan ilmu itulah yang kita pelajari, lah kita jadi ada posisinya di sini. Maksudnya apa? Posisi kita sama orang kenal. Ya tadinya kan, ya kalau mungkin saya kesini nggak bawa apa-apa, nggak akan kenal dengan antum semuanya. Nah, tapi bekal kita adalah ilmu, alhamdulillah. Jadi diperkenalkan sama antum semua, jadi duduk kita di majelis ini. Maka tidak ada la gharbata lil fadil, tidak ada keterasingan bagi orang yang mempunyai ilmu. Mau dimanapun dia tinggal, insya Allah dia akan menemukan orang-orang yang menjadi sahabat dia. Bahkan Imam Syafi'i itu fi madhis safar beliau mengatakan, safir, pergilah nih buat santri, tinggalkan rumah
Kalau di rumah mulu, nggak akan ada orang yang menghormati kalian. Alah, dia mah begitu. Tahu, semuanya tahu isinya. Dia mah begitu. Tinggalkan berhijrah. Safir tajid iwadon. Pergilah, bermusafirlah, maka kalian akan dapatkan ganti aman tufarikuhu. Ya, orang-orang yang kalian tinggalkan di rumah. Di rumah kalian meninggalkan emak, bapak. Di sini dapat emak, bapak. Ada ustadz, ada bu halimah. Jadi emak kalian, bapak kalian. Ada emi, ada abah. Ya, ada ustadz, ada ustadzah yang mengajari kalian. Itu kan jadi emak dari bapak kalian. Sama di rumah dapat ongkosnya diomelin. Ya, di sini mah enggak. Tiap hari dapat ongkos. Ya, sama. Nah, jadi benar ini apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Safir tajid iwadon. Pergilah, bermusafirlah, menuntut ilmu lah. Tinggalkan rumah. Buat apa? Menuntut ilmu. Insya Allah kalian akan dapat ganti aman tufariku. Bahkan lebih baik dari mereka. Ada wali murid, Ustadz di rumah masih boro-boro ngajak ke kolam renang. Wah, di pondok mah diajak berenang baik. Nah, itu kan nggak sempet saya ngajak bocah berenang. Alhamdulillah di pondok mah diajak berenang. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalian akan mendapatkan ganti dari apa yang kalian tinggalkan di rumah kalau kalian keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Wansok faina ladidan aishi fin nasabi. Bekerja keraslah. Sungguh-sungguh menuntut ilmu, karena sesungguhnya kenikmatan seseorang hidup itu dalam bersungguh-sungguh. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Maka lil fadil, wah kalau kita bahas lagi mah, wa inna lil ilmi fil ula falakan. Sesungguhnya ilmu itu di atas, kalau digambarkan, ilmu itu di atas itu punya falak. Falakun itu apa ya? Tempat beredar. Tempat beredar itu kalau bintang-bintang itu punya apa namanya ya? Tempat dia beredar itu apa? Siapa yang tahu? Ilmu fisikanya? Hah? Manazil. Tempat beredar, peredaran dia. Ya, apa? Orbit. Ah, cakep. Lukman bisa. Punya orbit. Jadi ilmu itu punya orbit peredaran dia. Nah, wa inna lil ilmi fil ula falakan. Jadi dia punya orbit, dan orbit itu akan menarik. Nih, dengarkan yang lagi menuntut ilmu anak-anak. Percaya. Insya Allah kalau antum benar-benar menuntut ilmunya akan dapat. Wa inna lil ilmi fil ula falakan wa kullul ma'ali taduru fi kutubihi. Allahu akbar. Dan setiap ma'ali, kemuliaan itu akan mengelilingi di kutub itu. Kalau orang punya orbit itu akan menarik ma'ali, keutamaan, kefadilahan itu akan beredar di orbit yang kita punya. Jadi kayak matahari, contoh ya, matahari itu kita ibaratkan sebagai ilmu. Matahari ini akan dikelilingi planet-planet. Ya, Merkurius, Bumi, Mars, ya, dan lain sebagainya sampai Pluto. Itulah ilmu juga begitu. Ilmu itu akan dikelilingi oleh kemuliaan. Kalau punya harta dia bisa memuliakan dia. Kalau punya keluarga, dia didik keluarga dengan baik, keluarga itu akan memuliakan dia. Kalau dia punya jabatan, dengan ilmu dia, jabatan itu akan memberikan muliaan kepada dia, karena dia didasari dengan ilmu. Itu wa inna lil ilmi fil ula falakan wa kullul ma'ali taduru fi kutubihi. Setiap ketinggian, kemuliaan itu akan mengikuti orbit tersebut. Masya Allah. Itulah fadilah orang menuntut ilmu. Maka jangan capek dalam menuntut ilmu. Wa inna, sesungguhnya ya, ilmu itu abqa lil mar'i min nasabihi. Nih, dengarkan yang lagi menuntut ilmu. Sesungguhnya ilmu itu lebih kekal bagi manusia min nasabi, dari nasabnya. Nasab kita meninggal sudah selesai, ya kan? Tapi ilmu kita meninggal pun, ini Syekh Nawawi Al-Bantani udah berapa ratus tahun yang lalu beliau meninggal, sampai sekarang masih hidup karya-karyanya.
Nabi kita Muhammad SAW karena beliau mewariskan ilmu sampai sekarang masih hidup, ya kan? Bahkan kalau kita ulama-ulama kita kan kalau tahlilan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nyebutnya ki hadrah, hadir. Karena apa? Dia menganggap Nabi Muhammad itu bisa hadir. Hadir di majelis kita, mengikuti kita, melihat kita, gitu maksudnya. Maksudnya ya kalau dianggap hadir secara fisik ya nggak bisa, karena beliau kan sudah meninggal, jadi fisiknya nggak mungkin hadir. Tapi apanya? Ya kan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi maka akan dijawab solawat itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah nggak tahu yang gaib seperti apa, tapi hadisnya menyatakan seperti itu. Maka bahkan saking ulama-ulama kita itu saking syauknya, rindunya, cintanya kepada Nabi, baca Fatihah ila hadrati, hadir. Sampai segitunya. Bukan berlebihan itu. Karena saking cintanya kepada Nabi, pengen Nabi itu hadir dalam hatinya, gitu loh maksudnya. Bukan orang-orang ada yang mengatakan bid'ah musuh Nabi hadir. Bagaimana Nabi hadir? Ada yang mengatakan begitu. Lah, dalam kebiasaan orang Nahdlatul Ulama itu sering disebutkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi hadir? Nabi sudah meninggal. Bid'ah. Wah, itu menunjukkan kecintaan kita. Saking cintanya kita kepada Nabi sehingga kita menghadirkan Nabi dalam diri kita, dalam hati kita. Maksudnya begitu. Biar kita terus cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang akan beri syafaat kepada kita. Kalau kita nggak hadirkan dalam hati, bagaimana? Itu maksudnya. Maka ada anggapan-anggapan seperti itu, ya biarin saja. Ya nggak usah kita ledek, nggak usah kita ini, ya itu mungkin jadi keyakinan dia. Tapi keyakinan kita kan tidak menyeleweng, karena kita pengen hak Nabi itu hadir dalam diri kita. Salah satu cara kita khusyuk berzikir, cara kita khusyuk untuk sholat itu kan hadirul qalbi. Hati kita hadir di situ, menghadirkan Allah. Kalau kita ngomong Allah, nggak dalam hati, ya udah, nggak bisa diresapi, ya kan? Tapi kalau kita betul-betul hadirkan Allah dalam hati kita, Allah hadir loh, Allah. Maka badan pun akan bergetar ketika kita berzikir. Menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hadirkan seakan-akan ada Nabi, insya Allah hati kita akan bergetar, tubuh kita akan mendapatkan energi positif dari apa yang kita sebutkan. Maka anak-anak sekalian yang lagi menuntut ilmu, jangan merasa rugi. Ustaz, teman-teman saya mah yang ngemondok udah begini, biarin. Nanti akan tiba saatnya antum akan action di dunia luar. Mau actionnya yang jadi artis itu. Akan action apa? Maksudnya kalian ini nanti tiba satu saat setelah selesai menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, akan go action, ya show di masyarakat membawa ilmu yang antum punya. Nah kalau kita membawa ilmu, insya Allah la gharbah, kita tidak akan merasa asing dimanapun kita tempati. Nah, dimana tempat kita tempati, insya Allah kita akan mendapatkan teman, akan mendapatkan rekan-rekan yang baik, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wala watana lil jahil. Keras juga ini. Wala watana lil jahil. Tidak ada negara, tidak ada tempat yang jenak. Kalau bahasa kita mah lil jahil, kepada orang yang jahil. Orang yang bodoh dimanapun akan dibenci sama orang. Iya. Baru pindah sehari, ya karena dia nggak tahu ilmunya, bagaimana cara dia bersosial dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat marah sama dia, pindah ke tempat, begitu lagi, pindah lagi, begitu lagi, pindah lagi, begitu lagi, mau pindah 1000 kali. Kalau orang yang jahil dikatakan di sini la watana lil jahil, tidak punya negara, tidak punya wilayah kekuasaan orang yang jahil itu. Karena apa? Yaitu suka berbuat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan ilmunya, yang seharusnya
dia datang dengan masyarakat kan membaur dengan masyarakat. Masyarakatnya seperti apa nih kebudayaannya? Masyarakat seperti apa ini sikapnya? Perilaku masyarakat seperti apa? Karena kita jahil dengan perilaku, kita tiba-tiba datang dengan begini, wah haram, wah udah pindah lagi, nggak akan jenak. Maka Islam itu mempunyai sifat luas, murunah, lentur. Ya merubah masyarakat mah nggak seperti merubah ini. Nih, kalau kita merubah gelas, kita angkat, kita minum, enak. Seger. Taruh lagi mau. Tuh, tutupin lagi kan mau, nggak berontak. Tapi kalau otak manusia, masyarakat, taruh sih, nggak akan seperti itu. Beda. Setiap orang kan punya akal sendiri-sendiri, ya kan? Orang yang pintar-pintar kumpul aja, ya kadang-kadang ini mikirnya ke sono, ini ke sini, ya kan begitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya bermasyarakat, kita tidak akan betah tinggal dimanapun. Tapi kalau kita punya ilmu dimanapun kita tinggal, insya Allah kita akan betah. Maka sebaik-baiknya bekal itu adalah ilmu. Untuk bertauhid saja kita, ya surat Muhammad tuh ayat 19 tuh. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dulu, ilmu dulu sebelum kita la ilaha illallah tuh diilmuin dulu. Apa maksudnya la ilaha illallah? La an-nafyu illa, ya kan? Al-itsbat itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada muktadonya, ada konsekuensinya kita melakukan atau mengucapkan syahadat. Jadi kita ketahui dulu, kalau saya sudah mengatakan atau mengucapkan ikrar la ilaha illallah, berarti saya siap masuk ke dalam satu lingkup ketuhanan yang Maha Esa. Satu lingkup bahwa saya percayanya kepada Allah, satu lingkup bahwa saya hanya bergantung kepada Allah, satu lingkup bahwa saya semuanya akan saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu la ilaha illallah, ilmu dulu. Maka di sini disebutkan orang yang berilmu itu masya Allah. La gharbata lil fadil wa la watana lil jahil. Ai al muttasifu bil ilmi wal amali. Orang yang bersifat dengan ilmu dan amal atau yang disifati al fadil ini disifati dengan ilmu dan amal. Jangan ilmu doang. Ilmu banyak tapi nggak amal. Jamaah sekalian, sholat jamaah itu pahalanya bisab'in wa ishrina darajatan. Kita akan mendapatkan 27 pahala sholat jamaah. Besoknya orang jamaah. Ilmu doang, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersedekah. Sebagian harta kita harus keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, orang-orang pada sedekah, dianya enggak sedekah. Banyak yang begini ya kan? Iya, bahkan dia suka nilep uang sedekah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jauh-jauhin. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal. Jangan ilmu doang. Itu Hasan Al-Basri itu, masya Allah, beliau itu salah satu ya generasi tabi'in. Beliau itu akan menyampaikan satu hal kalau sudah beliau lakukan. Itu Hasan Al-Basri itu. Jadi kalau hal itu belum beliau lakukan, beliau belum mau menyampaikan. Ini kan dalam Al-Quran disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar loh konsekuensi kayak saya gitu yang suka menyampaikan itu. Kalau tidak melakukan apa yang dia sampaikan itu akan kabura maqtan indallahi. Wow. Besar sekali konsekuensinya. Marahnya Allah, intiqomnya Allah kepada orang-orang yang bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Maka kalau bisa kita melakukan dulu baru menyampaikan.
Nah, kalau kita belum bisa sabar, jangan berkuar-kuar sabar. Kalau kita belum bisa sedekah, jangan berkuar-kuar sedekah. Kalau kita belum kalau kita mengajak orang sedekah, sedekah dulu. Iya, kalau kita mengajak, hayu kita kumpulkan uang, hayu kita akan bersedekah untuk ini lah, tapi dianya enggak sedekah. Lah itu namanya apalah? Bismillah, kita mulai dengan yang baik. Insya Allah akan diikuti lah, begitu. Niatnya bukan untuk riya, bukan untuk apa, mengajak. Iya, begitulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muttasifu bil ilmi wal amali, yang mempunyai sifat atau yang disifati orang fadil tadi, orang mempunyai keutamaan itu disifati dengan ilmu dan amal, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kana mukarraman, maka dia akan menjadi orang yang mukarraman, wah, yang diikrami. Wa mu'adzaman, yang diagung-agungkan. Indan nas, ya, indan nas, jadi dia akan dihormati, dia akan diagungkan kalau orang itu bersifat bil ilmi wal amal. Kalau orang itu punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, insya Allah dia akan menjadi orang yang terhormat di manusia atau di masyarakat. Maka anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebaik-baiknya manusia itu yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka antum sekarang menjadi penuntut ilmu. Ya, memang berat ujian orang menuntut ilmu itu. Memang lama prosesnya orang menuntut ilmu itu. Tidak 1 hari 2 hari, atau tidak instan nonton YouTube bisa ceramah, enggak. Atau nonton YouTube bisa ceramah tapi enggak bisa ngamalin. Makanya sebaik-baiknya orang itu yang benar-benar nuntut ilmu, ya dari satu huruf talaki seperti ini. Sebaik-baiknya ngaji itu yang talaki seperti ini. Ngaji kitab itu sebaik-baiknya ngaji. Kalau ngaji orasi, semua orang bisa orasi. Ya, asal dia bisa ngomong ya kan? Salah-salah sedikit mah, ayo, yang penting ngomong, naik mimbar. Suruh baca kitab ora bisa. Nah, naudzubillah summa. Nah, sebaik-baiknya belajar yang begini, yang talaki. Gak apa-apa, sedikit-sedikit memang. 1 huruf, 2 huruf. Belajar tajwid, ya 1 tahun belum kelar-kelar, itu belum benar-benar. Misalkan belajar apa? Belajar ilmu tauhid, baru tadi belajar, besok udah lupa, ya kan? Gak apa-apa, hayu nikmati proses belajar itu. Insya Allah kalau kita menikmati proses belajar itu dengan ilmu dan amal yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang mukarraman wa mu'adzaman indan nas fi ayyi baladin kana, di negara manapun. Nah, kita nggak ada nih, contoh saja, contoh kecilnya saja. Ya, di negara kita ini kan kita mah ya nggak kenal kalau nggak kena ilmunya. Contoh aja misalkan Habib Umar, ya. Habib Umar orangnya aman, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan apa juga nggak ada sama kita, tapi hampir seluruh orang Indonesia kenal sama beliau. Ini contoh kecil saja dari orang yang punya ilmu itu la gharbata. Tidak mungkin dia akan merasa asing dan terasing. Nah, di sini semua orang menghormatinya beliau, bahkan kiai-kiai Habib yang besar aja di sini. Kiai-kiai besar yang punya ribuan santri aja kalau beliau datang ke Indonesia cium tangan menghormati, apalagi beliau punya silsilah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orang punya ilmu nggak diamalin, bukannya dia dicintai dan disegani oleh orang, tapi dia akan mendapatkan tempat yang tidak terhormat di hadapan manusia. Ya, naudzubillah summa na'udzubillah. Fi ayyi baladin kana, di negara manapun yang disinggahi oleh orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, insya Allah dia akan dihormati, dia akan diagungkan karena membawa ilmu dan membawa amal.
Fakana kullu baladin indahu watanan. Nah, maka setiap negara ya dia anggap atau akan menjadi baginya itu seperti negara sendiri. Itu orang kalau berilmu, dimanapun dia akan menganggap bahwa itu tempat saya, sama di sini saya seperti ini, di sana juga seperti itu. Itu kalau orang punya ilmu, masya Allah. Walau kana ghariban, walaupun dia gharib, tidak ada orang yang kenal. Walaupun dia orang asing, baru saja misalkan ya itu contohnya Habib Umar orang Yaman ke Indonesia, nggak punya keluarga, nggak punya sanak, nggak punya saudara, tapi semua orang menghormati. Contoh lagi itu kayak Zakir Naik ya beliau orang India aslinya, tapi ketika di Indonesia universitas ini pengen ngundang, universitas ini pengen ngundang, ini pengen ngundang, ini pengen ngundang, semuanya jadi ceramah yang tadinya dijadwalkan cuma seminggu jadi sebulan di Indonesia. Karena apa? Karena beliau membawa ilmu dan amal. Makanya negara manapun seperti negara sendiri, dimanapun dia ada seperti di rumah sendiri. Itulah kalau orang punya ilmu. Wal jahilun khalifadzalika, dan orang yang jahil ya sebalik dari itu, dimanapun dia akan tinggal rungsang, pusing. Mau di RT ini pusing, pindah ke RT itu pusing. Mau di kampung ini pusing, pindah ke kampung situ pusing. Lah, dia kira yang bikin pusing, bukan orang lain yang bikin pusing dianya sendiri yang bikin pusing orang. Makanya dia jadi pusing. Itulah orang yang jahil. Maka tugas kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Karena bodoh itu adalah salah satu hal, bodoh itu adalah penjajahan yang harus dihapuskan dari diri kita. Karena bodoh itu penjajahan, kita dijajah oleh bodoh. Jangan sampai kita mau dijajah oleh kebodohan. Maka kita lawan, kita jihad melawan kebodohan. Dengan apa? Menuntut ilmu, belajar. Insya Allah dengan menuntut ilmu itu kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah, insyaallah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan santri yang Ustaz sayangi, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi antum semuanya. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.